Pemirsa, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyebut pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP yang baru melibatkan partisipasi publik. Menurut Menteri Hukum, publik yang dimaksud adalah koalisi masyarakat sipil dan akademisi. Keterlibatan mereka bahkan disebut meaningful participation atau berpartisipasi yang penuh makna. Revisi KUHP sudah dimulai sejak tahun 1963 dan pemberlakuannya dimulai 2 Januari 2026 menjadi sejarah hukum di Indonesia. Ini sudah hasil pembahasan yang sangat intensif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan sudah melibatkan partisipasi publik yang sangat luar biasa. Terutama untuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, teman-teman semua, saya rasa belum pernah ada sejarahnya pelibatan masyarakat yang kita sebut sebagai meaningful participation, sebagaimana halnya yang kita lakukan dalam penyusunan ataupun pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hampir seluruh fakultas hukum seluruh Indonesia itu kita libatkan dalam dan kita dengar masukannya. Dan demikian pula halnya dengan masyarakat sipil, koalisi masyarakat sipil. Serupa dengan pengesahan KUHP baru yang dinilai tidak membatasi berdemokrasi. Maksud pasal 256 KUHP tentang demonstrasi wajib memberitahu polisi, bukan meminta izin. Pemberitahuan diperlukan agar polisi bisa mengatur lalu lintas saat demonstrasi atau pawai digelar. Diharapkan aksi massa tidak mengganggu, melanggar atau mengurangi hak pengguna jalan lainnya. Sanksi hanya dikenakan ke penyelenggara atau penanggung jawab aksi massa yang berujung kericuhan dan tidak memberitahu polisi. Mengapa harus diberitahukan kepada pihak yang berwajib? Tugas pihak yang berwajib itu bukan melarang dilakukan demonstrasi, tetapi pihak berwajib itu dalam hal ini adalah polisi untuk mengatur lalu lintas supaya hak pengguna jalan lain itu tidak dilanggar. Itu intinya. Rupa-rupanya pasal itu tidak dibaca secara utuh. Jadi kalau saudara-saudara perhatikan pasal 256 itu, kalau saya penanggung jawab demonstrasi, saya memberitahu kepada polisi, timbul keonaran dari demonstrasi itu, saya tidak bisa dijerat pidana. Karena saya sudah memberitahu. Kalau saya tidak memberitahu, tidak terjadi kerusuhan, juga tidak bisa dijerat. Jadi pasal itu, bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Pemirsa, pemerintah menyebutkan bahwa KUHP dan KUHAP yang baru dari dan untuk masyarakat. Bagaimana respons koalisi masyarakat sipil dan analisis dari pakar hukum pidana? Mari sama-sama kita berdiskusi bersama narasumber yang sudah hadir di studio dan juga melalui Zoom adalah Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Arief Maulana. Dan juga melalui Zoom kita terhubung dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat malam Mas Arief, apa kabar? Selamat malam Mas Doni. Bang Fikar, apa kabar? Sehat? Ya, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Fikar sudah masih senyum-senyum, berarti amanlah dunia persilatan sebenarnya ya. Tapi saya ke Mas Arief dulu nih Bang Fikar. Ya. Tadi kata Menteri Hukum, meaningful participation. Cie-cie. Saya bingung maksudnya apa. Ada terlibatkan nggak prosesnya? Saya kira itu klaimnya pemerintah. Oh, oke. Yang kita sampaikan adalah mereka melakukan meaningful manipulation. Ya. Jadi memang betul masyarakat diundang, masyarakat kemudian dihadirkan untuk RDPU, tetapi masukan, kritik, catatan masyarakat tidak diakomodir. Oke, didengar iya, diakomodir tidak. Tapi tidak diakomodir. Padahal kalau kita bicara apa yang disebut dengan prinsip meaningful participation pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Omnibus Law Cipta Kerja ada 3 hal yang mesti dipenuhi oleh negara dalam konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana inilah yang disebut dengan prinsip meaningful participation. Pertama adalah hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, masukannya, kritiknya, catatan-catatannya harus betul-betul
disimak dengan seksama oleh pemerintah. Dan untuk itu harus ada hak atas informasi. Rancangan undang-undangnya harus disebarluaskan, naskah akademiknya bisa diakses secara mudah. Itu pertama. Itu aja tidak terpenuhi. Loh, Anda Ya, kan jadi informasinya punya itu hak baru untuk didengar kan? Iya, Didengar iya, tapi tidak berhak untuk memaksakan diikuti begitu. Iya, tapi ini ingat yang kedua dan ketiga, ya hak masyarakat selain kemudian didengar masukannya adalah dipertimbangkan masukannya. Dan yang ketiga ini yang paling penting, indikator dipertimbangkan itu adalah ketika diterima dijelaskan kenapa diterima, ketika ditolak juga diberikan penjelasan masyarakat kenapa ditolak. Ini yang tidak ada. Dan kita bisa cek di berbagai media banyak catatan kritik masyarakat dan penolakan masyarakat terhadap pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tadi dikatakan ini super sangat Meaningful participation. Jadi Saya kira ditolak atau tidak. diterima tetap ada reasonnya. Iya, harus ada reasonnya dan harus diingat tadi syarat pertama adalah hak atas informasi. RKUHP ini ketika dibahas, Mas Doni, draftnya itu baru dibuka, ya, itu di bulan Juli setelah diprotes masyarakat, ya, dan di ujung setelah mau disahkan. Jadi hari mau disahkan 18 November, saya ingat betul itu ya. Baru kemudian dibuka. Ini yang mau kita sahkan. Kita juga pernah bahas soal itu kan di Begitu. sini kan. Nah, kita pernah bahas. Ini betul-betul ya menabrak lah aturan main. Dan yang ketiga apa yang Anda partisipasi kritisi? bermakna. Saya kira kemudian kalau rancangan undang-undang itu dibentuk secara ugal-ugalan lah, bisa dibilang mengabaikan partisipasi bermakna, ya kita akan lihat formilnya atau prosesnya saja keliru, salah, ya bagaimana hasilnya. Nanti kita bisa diskusikan lebih mendalam soal itu. Oke, saya ke Bang Fikar dulu. Kata ugal-ugalan dipilih oleh Mas Arief nih. Bang Fikar, catatan Anda? Ya, saya kira gini, meaningful participation itu kan sebenarnya proses gitu sebenarnya ya. Itu ada di wilayah proses dan ujungnya adalah kalau dia pendapatnya ditolak maka harus ada argumennya, ada alasannya, atau kalau diterima dia masuk nggak usah karena memang dia masuk umpamanya alasannya seperti itu. Nah, itu yang proses dialog seperti itu yang menurut saya tidak terungkap baik di media massa maupun di DPR sendiri. Nah, itu yang seolah-olah ini mengikuti prosedur aja. Boleh orang datang banyak-banyak, tapi soal digunakan atau tidak usulannya gitu ya. Itu yang kemudian sepenuhnya menjadi otoritas dia gitu. Padahal di dalam pengertian meaningful itu, meaningful kan partisipasi yang berarti gitu ya kan. Artinya mewarnai gitu. Harusnya ada mewarnai dari produk legislasi itu. Nah, mestinya itu yang harus dijelaskan oleh DPR. Kalau yang diterima mungkin tidak perlu penjelasan karena dia masuk umpamanya ke dalam rumusan undang-undang. Tetapi ada umpamanya pendapat besar atau pendapat yang begitu dominan di dalam masyarakat, tetapi tidak masuk ke dalam konsepsi undang-undangnya. Nah, itu yang harus dijelaskan gitu. Kenapa? Gitu. Meskipun kita ngerti di DPR itu ada 9 aliran, bukan aliran maksud saya, ada 9 kelompok partai kan, yang bisa jadi juga punya pendapat sendiri-sendiri gitu. Dan punya kepentingan masing-masing kan? Punya kepentingan masing-masing. Tetapi ketika mengerucut jadi undang-undang itu biasanya hanya berwujud 2 atau 3 pendapat sebenarnya yang besar gitu. Nah, ini yang menurut saya harusnya ada penjelasan juga. Kenapa ini yang diterima atau kenapa ini yang digunakan, kenapa ini yang tidak digunakan. Dan itu yang proses seperti itu yang tidak terlihat. Ya, Bang Fikar, ini kan proses politik yang berlaku. Artinya ini produk hukum, tetapi melalui proses politik di lembaga politik, begitu kan? Artinya tentu ada berbagai kepentingan yang masuk di situ. Oke lah, misalnya DPR, pemerintah sudah merekam, ya, membahas, mempertimbangkan masukan dari Mas Arief dan teman-teman masyarakat sipil lainnya. Tetapi pada akhirnya kepentingan politik yang berkuasa di atas hukum. Anda setuju nggak soal itu? Iya, memang betul proses politik itu adalah pertarungan kepentingan gitu sebenarnya, iya kan? Pertarungan kepentingan. Nah, karena itu yang harus dijelaskan gitu. Itu yang harus dijelaskan. Sekarang kan tidak. Kalau dijelaskan nanti menimbulkan masalah di masyarakat. Masyarakat bergejolak begitu. Loh, itu kan harusnya terekam di dalam
perdebatan di DPR, Ya, ya. terekam, dan di dalam undang-undang juga mestinya itu ada apa namanya? Menurut saya ada satu forum tersendiri yang orang bisa melihat gitu. Oh, ternyata ini adalah hasil dari perdebatan ide-ide yang masuk ke DPR tuh ini. Iya, Gitu. iya. Nah, dan hasilnya seperti ini. Itu orang bisa melihat semua. Mestinya itu terbuka gitu. Nah, karena itu kemudian orang merasa apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu diwongke gitu Iya, ya. iya. Artinya Ya, tapi Bang Fikar, ngapain harus ada proses seperti itu terbuka, diketahui oleh masyarakat? Bisa saja mungkin undang-undangnya sudah jadi, tinggal ketok palu. Ya, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kan juga tidak lepas dari argumen kan. Kenapa Ya. ini yang digunakan gitu? Kan pasti ada argumennya gitu. Ada alasan-alasannya gitu. Ya. Artinya alasan ini harus bisa juga bukan mengalahkan, maksud saya melebihi dari masukan-masukan yang dibawa oleh masyarakat gitu. Ya. Mengapa ini tidak diterima, ini yang masuk? Nah, itu yang maksud saya proses itu. Kan tidak harus dipaksa masuk gitu. Iya, Tetapi iya, iya. Yang penting reasonnya ya. Iya. Tapi Bang Fikar Nah, diundang itu. nggak? Sempat hadir nggak? Atau diajak untuk diskusi nggak? Seperti Mas Arief? Saya nggak usah lah, saya ngomong aja di lewat media dan sebagainya udah cukup gitu. Oke, Mas Arief gimana komentarnya? Iya, saya kira tadi Bang Fikar sudah menjelaskan bahwa oke, ini proses politik. Tetapi kita itu kan negara hukum demokratis ya, Mas. Iya. Jadi politik pun harus Anda tunduk percaya itu? pada aturan hukum. Lah, teorinya begitu. Kita belajar di fakultas Sorry. hukum begitu. Saya harus hati-hati kalau satir Iya. sekarang ya. Benar. Jadi aturannya memang begitu. Makanya politik itu kalau tidak tunduk pada aturan hukum, tidak tunduk pada prinsip-prinsip negara hukum demokrasi, akhirnya ada otoritarian. Iya, iya. Dan itu yang kita khawatirkan. Dan Termasuk demokrasi itu yang- berisik ya. Iya, itu yang kenapa kemudian demokrasi itu berisik, masyarakat itu kemudian berhak untuk berpartisipasi dalam bentuk apapun itu. Demonstrasi, menyampaikan pendapat melalui opini tulisan, bahkan kemudian menyampaikan pandangan melalui orasi-orasi ilmiah dan lain sebagainya. Itulah indahnya demokrasi. Iya, Jadi iya. ada check and balances untuk politik, karena politik itu kecenderungannya kan memang Iya. menguasai ya, dominasi dan itu yang kemudian kita cegah dalam prinsip demokrasi, dan itu yang tidak terjadi dalam penyusunan kitab Ini undang-undang kan sudah hukum acara berlaku. pidana. Dari apa yang Anda lihat sekarang ini dan sebelum kemudian ketok palu, sebelum berlaku ya kan, Ya. apa perbedaan besar yang sangat signifikan yang menurut Anda, wah ini danger ini? Oke, Mas Doni, ini kita bicara hukum acara pidana ya, Iya, iya. bukan hukum pidananya Iya, ya. iya. Ya. KUHAP ya? Ya, di Ya. kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 atau kitab undang-undang hukum acara pidana yang lama, ini kan kita anggap sudah usang. Kita anggap tidak kompatibel dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia, hak warga negara hari ini. Makanya kemudian harus direvisi. Dan kenapa kemudian pemerintah menganggap harus buru-buru nih merevisi KUHAP sebagai aturan main penegakan hukum? Karena ada KUHP Iya. atau Kitab Undang-Undang Hukum Iya. Pidana yang berlaku Yang di sudah Januari direvisi juga, kan? yang sudah direvisi setahun sebelumnya menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Nah, di dalam aturan main ya penegakan hukum pidana yang disebut dengan hukum acara pidana atau KUHAP itu, kalau yang lama ini banyak memberikan ruang-ruang diskresi kepada aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai pengadilan ya, dalam kemudian mengadili masyarakat. Ya. Jadi hak-hak masyarakat itu minimalis lah, bisa dibilang begitu. Ya. Nah, harapannya kan memperbaiki apa yang kurang. Tapi yang aneh justru adalah masalahnya adalah banyak kewenangan aparat penegak hukum yang besar yang mestinya dibatasi, dikontrol di dalam hukum acara yang baru. Seperti polisi? Ya, seperti kepolisian kalau mau melakukan penyelidikan, Ya. penyidikan, ya khususnya menempuh upaya paksa mulai dari menangkap, Iya. menahan, menyita, menggeledah, itu kan diatur secara rigid. Ya. Ya, Sekarang kemudian tangkap dulu boleh kan? Bisa diuji di pra-peradilan begitu ya. Ini banyak bolongnya dulu. Harapannya kan diperbaiki, Mas. Iya, iya. Bukannya kemudian diperbaiki, justru ditambah banyak bolongnya. Dan ditambah lagi kewenangan-kewenangan diskresional atau subjektif bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan upaya paksa tadi yang sebetulnya itu membatasi hak asasi manusia. Oke, contoh membatasi satu apa hak yang menurut warga Anda? negara. Yang kemudian mungkin paling berbahaya ya, di antara yang lain, banyak yang berbahaya, tapi satu, misalkan ya yang ditanya, itu adalah soal penyelidikan. Ya, penyelidikan itu adalah tindakan kepolisian untuk mencari ada tidaknya tindak pidana. Jadi banyak peristiwa di luar sana di masyarakat, tapi belum tentu ada peristiwa pidananya. Iya, iya. Ya. Dan di situ baru kemudian ditentukan, kalau ada tindak pidananya baru ditentukan ini pelakunya, ini korbannya, ya, ini saksinya. Itu sudah masuk kemudian dalam tahap penyidikan. Iya. Tapi kalau dalam tahap penyelidikan, sekali lagi, penyelidikan, ini masih dicari. Ini ada tindak pidananya atau tidak. Jadi belum ada pelakunya siapa, belum ada korbannya siapa. Tetapi di tahap penyelidikan ini, kepolisian sudah bisa melakukan apa yang disebut restoratif justice. Yang sederhananya adalah perdamaian. Ya, mendamaikan sesuatu yang sebetulnya belum ada kasusnya. Iya. Nah, ini potensi untuk adanya bisnis perkara. Oh. Nah, itu di tahap penyelidikan nih. Menurut Anda ini ruang terbuka untuk memberi keuntungan bagi APH? Untuk memberikan keuntungan bagi APH. Penyalahgunaan kewenangan. Ya, penyalahgunaan kewenangan. Tentu tidak menguntungkan Atau membantu bagi masyarakat. polisi khususnya karena terlalu banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan sehingga membuka ruang ya. Dalam tanda, saya nggak tahu diksi yang paling tepat apakah kompromi atau jual beli perkara. Tidak boleh, Mas. Nggak boleh. Restoratif justice itu Kan baru belum boleh sidik. di tahap sidik. Ini belum ada tindak pidananya. Jadi Yakin dulu kalau ini pidana ya. iya, bisa kemudian melahirkan tindak pidana. Jadi merekayasa kasus. Iya. Ini akan dimungkinkan itu. Mungkin dengan harapan Iya. kita memiliki polisi yang punya kemampuan menerawang lebih jauh sebelum sidik Nah, sudah. tidak boleh seperti itu. Nah,